seorang prajurit TNI, dan ia tak akan pernah bisa melihat Basit lagi. Semoga hari ini hati kita semua dipenuhi cinta. Antara tugas negara dan cinta saling bertautan di tengah-tengah konflik. Meski konflik begitu mengamuk hingga tak terbendung segala macam kekuatan. Bom-bom meledak di sana-sini. Tetapi cinta keduanya antara prajurit Indonesia dan gadis Palestina ini tetap saja mereka bersemi. Itulah cinta mereka. Karena itu kita sajikan tentang cinta antara prajurit dan gadis Palestina. Saudara, ledakan bom di sana sini di wilayah Palestina, terutama di Gaza, tak menyurutkan rasa cinta antara kedua pemuda prajurit Indonesia dan seorang gadis yatim piatu Palestina. Keduanya tetap memadu cinta meski kondisi perang begitu kencang. Tetapi ini akhirnya mereka berpisah karena persoalan waktu dan antara. Karena itu saudara, kali ini kita kisahkan tentang kisah cinta terlarang itu dan tak jumpa itu. Bagaimana kisahnya? Ikuti media ini agar tak gagal paham. Suara azan subuh terakhir itu jadi saksi saat seorang gadis Palestina berlari di antara reruntuhan Gaza mengejar pesawat yang membawa pergi satu-satunya pria yang pernah memberinya harapan baru, Basit, seorang prajurit TNI dari Indonesia. Dan di sana, di balik pagar bandara yang berdebu, Zakiyah menangis sejadi-jadinya. Ia tahu, mungkin untuk selamanya, ia tak akan pernah bisa melihat Basit lagi. Saudara, kepergian Basit, prajurit Indonesia yang betul-betul dicintai itu membuat hati Rati begitu perih dan juga begitu sedih. Ia hanya bisa meronta-ronta dan menangis sejadi-jadinya. Upaya dan upaya tak mampu untuk membawanya dia ke Indonesia, padahal dia ingin sekali kembali ke Indonesia. Untuk itu saudara, mari kita tonton kisah-kisah penuh haru dan sedih ini. Sebelum kita mulai kisah yang akan membuat dada bergetar dan mata berkaca-kaca ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton kisah ini malam ini. Siapa tahu, kisah ini menyentuh hati kita semua hingga mengajarkan arti cinta dalam takdir dan pengorbanan. Langit Gaza sore itu berwarna jingga keemasan, namun di balik keindahannya tersimpan duka yang tak terucap. Angin gurun berhembus membawa aroma debu, bercampur bau asap dari bangunan yang baru saja hancur. Di antara reruntuhan itu, berdirilah seorang gadis muda dengan mata hijau zaitun dan wajah yang setengah tertutup kerudung kusam. Zakiyah, anak yatim piatu yang tumbuh tanpa tahu arti pelukan orang tua. Sejak kecil, hidup Zakiyah tak pernah mengenal kata tenang. Ia tumbuh di tengah suara ledakan dan tangis anak-anak. Ketika teman-teman seusianya bermain boneka, Zakiyah sibuk membantu bibinya memasak roti tipis dari tepung sisa bantuan PBB. Setiap malam, ia tidur di atas tikar tipis sambil menatap atap tenda pengungsian yang sobek, berdoa agar esok pagi masih bisa melihat matahari. Namun hari itu berbeda. Di kejauhan dari arah selatan camp, terlihat sekelompok orang asing datang dengan truk putih bertuliskan Humanitarian Mission Indonesia. Mereka mengenakan seragam hijau loreng dengan bendera merah putih di lengan. Wajah mereka teduh, tidak seperti tentara yang biasa membawa senjata dan ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi berkulit sawo matang, berwajah tegas tapi berhati lembut, turun dari truk dengan senyum menenangkan. Namanya Basit, prajurit TNI yang dikirim untuk misi kemanusiaan selama 2 bulan di Gaza. Hari pertama di kamp pengungsian menjadi awal takdir yang kelak mengubah hidup Zakiyah. Basit membawa tim medis dan logistik. Mereka membagikan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Di tengah kekacauan itu, Zakiyah, yang sedikit memahami bahasa Inggris, memberanikan diri membantu sebagai penerjemah bagi tim TNI. Meski usianya baru 22 tahun, semangatnya besar. Suaranya lembut namun tegas. "Namamu siapa?" tanya Basit sambil tersenyum saat mereka pertama kali berhadapan di tenda dapur umum. "Zakiyah," jawabnya pelan, matanya menunduk. "Artinya suci kan?" Basit tersenyum. "Nama yang indah." Zakiyah tertegun. Sudah lama tidak ada yang memuji namanya. Ia hanya mengangguk kecil sambil menahan senyum yang mulai muncul dari bibirnya yang kering. Hari-hari berikutnya mereka semakin sering bekerja sama. Basit selalu sabar, bahkan ketika anak-anak Gaza berlarian di sekelilingnya sambil memegang tangannya. Ia tidak hanya membawa bantuan, tapi juga tawa dan harapan. Kadang, di sela tugas, Basit mengajari anak-anak membaca huruf hijaiyah. Ia membuat mereka tertawa dengan cara membacakan ayat-ayat pendek dengan nada lucu. Zakiyah sering memperhatikannya diam-diam dari jauh, kagum pada ketulusan pria asing itu. Suatu sore ketika langit mendung, Zakiyah datang membawa segelas teh hangat. "Untukmu," katanya menyodorkannya pada Basit. "Terima kasih, tapi ini teh terakhir kalian kan?" Zakiyah tersenyum.
Teh terakhir kami untuk orang baik tidak akan membuat kami miskin, Tuan Basit. Kalimat itu menancap dalam di hati Basit. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang begitu murni dan kuat. Sesuatu yang jarang ia temui bahkan di negeri sendiri. Malamnya di tenda kecil yang hanya diterangi lampu minyak, Zakiyah menulis di buku lusuh milik almarhum ayahnya. Di sana, ia menuliskan nama Basit di antara doa-doanya. Ya Allah, aku tak tahu apakah ia datang untuk sebentar atau selamanya. Tapi aku tahu, di matanya, aku melihat kedamaian yang bahkan perang tak mampu menghancurkan. Sementara itu, Basit di pos penjagaan luar camp, memandangi langit Gaza yang gelap. Ia teringat kata-kata Zakiyah tentang teh terakhir. Dalam hatinya ia berdoa, Ya Allah, berilah damai pada bumi ini, pada gadis-gadis seperti Zakiyah yang tumbuh tanpa pernah mengenal pelukan ayah. Keesokan harinya, serangan mendadak kembali terjadi. Sebuah rudal menghantam tak jauh dari area camp. Orang-orang berlarian, anak-anak menjerit. Basit dan timnya sigap mengevakuasi korban. Saat itulah, ia melihat Zakiyah tertinggal di balik reruntuhan dapur umum yang roboh. Tanpa pikir panjang, Basit lari menerobos asap dan api. Ia menemukan gadis itu pingsan tertimpa papan kayu. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkatnya dan membawanya keluar. Begitu sadar, Zakiyah menangis. Bukan karena sakit, tapi tak percaya masih hidup. Aku pikir aku akan mati, bisiknya lirih. Basit hanya menatapnya. Tidak, selama aku masih di sini. Sejak kejadian itu, hubungan mereka semakin erat. Setiap pagi, Zakiyah menyiapkan sarapan sederhana untuk tim Indonesia, sementara Basit selalu menyisakan roti untuknya. Di sela-sela kesibukan, mereka bercerita tentang Indonesia, tentang laut yang luas dan sawah yang hijau. Negerimu indah sekali, kata Zakiyah dengan mata berbinar, seperti surga. Ya, tapi surga itu terasa hampa kalau tidak dibagi dengan seseorang yang berharga. Kalimat itu membuat pipi Zakiyah merona. Ia menunduk, pura-pura sibuk mengaduk sup. Dalam hatinya, benih cinta mulai tumbuh, pelan namun pasti. Hari berganti minggu. Di antara ledakan, mereka menemukan cara untuk tersenyum. Basit mulai memanggil Zakiyah dengan sebutan lembut, adik kecil dari Gaza. Sementara Zakiyah mulai mengumpulkan keberanian untuk menatap matanya tanpa takut. Suatu malam setelah membagikan bantuan di desa tetangga, Basit mengajak Zakiyah melihat laut dari jauhan. Itu laut tengah, katanya menunjuk arah barat. Dari sana, jika kamu terus menatap, kamu akan melihat bayangan langit Indonesia. Zakiyah menatap dengan mata berkilat. Suatu hari, aku ingin melihatnya langsung. Suatu hari, insya Allah, jika takdir mengizinkan. Sejak malam itu, Zakiyah mulai menabung impian. Impian untuk bisa pergi ke negeri jauh bernama Indonesia, bersama pria yang membuatnya percaya bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di tengah perang. Namun waktu terus berjalan, dan tugas Basit di Gaza tinggal menghitung hari. Setiap kali mereka bertemu, suasana menjadi hening, seolah keduanya takut hari perpisahan itu benar-benar tiba. Zakiyah mulai sering menatap Basit diam-diam, mencoba menghafalkan setiap garis wajahnya, setiap nada suaranya. Ia tahu, ketika Basit pergi, mungkin itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Suatu sore, menjelang akhir masa tugasnya, Basit memberikan sesuatu. Sehelai bendera kecil merah putih. Ini untukmu, katanya lembut. Agar kamu tahu, jauh di timur sana, ada negeri yang selalu mendoakanmu. Zakiyah memegang bendera itu erat-erat, menatapnya seakan memeluk harapan. Terima kasih, Basit. Akan kujaga ini, seperti aku menjaga doamu di dadaku. Saudara, kasih sayang hingga munculnya cinta antara keduanya membuahkan kisah ini makin terharu. Karena mereka tidak boleh tidak harus akan ada perpisahan. Dan perpisahan itulah yang ditangisi oleh keduanya. Terutama Zakiyah yang ditinggal di Palestina, Gaza, yang dimana di tengah-tengah konflik yang terus membara. Itulah cinta yang terlarang. Tapi hati mereka saling tahu. Di balik batas bahasa dan negara, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar rasa. Hari-hari berlalu cepat. 2 bulan misi kemanusiaan hampir berakhir, dan waktu terasa semakin berat bagi Zakiyah. Setiap pagi ia menghitung hari dalam diam, berharap waktu berhenti di antara tenda-tenda yang menjadi saksi kebersamaan mereka. Basit pun merasakan hal yang sama. Di setiap langkahnya menyalurkan bantuan, pikirannya kini tak lagi sepenuhnya pada tugas, tapi pada gadis muda yang kini mengisi ruang hatinya tanpa ia sadari. Gadis yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat di tengah debu perang, yang membuat Gaza terasa bukan lagi tempat penderitaan, melainkan tempat cinta mulai bersemi di antara reruntuhan. Suatu malam yang sepi, ketika udara dingin menebus kulit dan langit hanya dihiasi rembulan pucat, Zakiyah duduk di depan tenda dengan sehelai kain putih di pangkuannya. Ia sedang menjahit. Benangnya tipis, jarumnya bengkok. Basit menghampiri. "Kamu menjahit apa?" tanyanya dengan nada penasaran. Zakiyah tersenyum kecil tanpa menoleh. "Kerudung baru," jawabnya. "Aku ingin mengenakannya saat kau berangkat nanti." Basit terdiam, menatap gadis itu lama. "Kenapa bukan sekarang?" Zakiyah menatap langit. "Karena aku ingin yang terakhir kau lihat dariku, bukan air mata, tapi sesuatu yang indah." Kalimat itu membuat Basit menunduk. Ada gumpalan perasaan yang sulit dijelaskan di dadanya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Karena ia tahu, semakin banyak kata, semakin berat perpisahan nanti. Beberapa hari kemudian, saat matahari Gaza menyala garang, Basit mengajak Zakiyah dan beberapa anak camp berjalan menuju tepi laut.
Ini hari libur kami, katanya sambil tertawa kecil. Aku ingin kau lihat sesuatu yang indah, Zakiyah. Laut biru terbentang di depan mata. Ombak berkejaran, memantulkan cahaya seperti cermin langit. Zakiyah menatap terpana. Aku baru pertama kali melihat laut sedekat ini. Di Indonesia, laut lebih luas lagi. Airnya jernih, dan anak-anak bisa berenang tanpa takut. Zakiyah tersenyum, namun di balik senyum itu ada luka. Basit, bolehkah aku ke sana bersamamu? Katanya lirih. Suara ombak seolah berhenti sesaat. Basit menatap wajahnya, ragu untuk menjawab. Aku ingin hidup di tempat di mana tidak ada sirine yang meraung, tidak ada pesawat yang menjatuhkan bom. Aku ingin mendengar anak-anak tertawa tanpa sembunyi. Aku ingin merasakan pagi yang damai seperti yang kau ceritakan tentang negerimu. Suara Zakiyah bergetar. Bolehkah aku ikut ke Indonesia? Basit menatap laut yang berkilau. Dalam hatinya berkecamuk dilema antara cinta dan kenyataan. Saudara, apa yang digambarkan oleh Zakiyah tentang adanya kedamaian dan melihat begitu damainya, indahnya menghijau sawah-sawah yang ada di Indonesia laksana surga itu, dia begitu mendambakan. Akankah kita manusia di dunia terus membiarkan Zakiyah yang banyak terus menderita dengan peperangan ini? Tentu satu hal, apa yang dilakukan oleh Prabowo saat ini, kini mulai tampak kedamaian di bumi Gaza, Palestina. Ia tahu, membawa seseorang dari wilayah konflik ke negara lain bukan perkara mudah. Namun ia tak ingin memadamkan harapan itu begitu saja. Kalau Allah mengizinkan, aku akan melakukan segala cara agar kau bisa ikut. Zakiyah menatapnya, matanya basah. Benarkah? Benar, jawab Basit dengan nada mantap, meski hatinya berat. Tapi janji satu hal, jangan berhenti berdoa. Malam itu setelah kembali ke camp, Basit mulai bergerak. Ia menemui perwakilan lembaga kemanusiaan, menulis surat permohonan khusus, bahkan menghubungi pihak kedutaan Indonesia di Mesir. Ia ingin Zakiyah bisa keluar dari Gaza secara resmi, lewat jalur kemanusiaan. Namun jawabannya selalu sama, sulit, hampir mustahil. Prosedur visa dari zona konflik tidak sederhana. Selain dokumen kependudukan yang hilang akibat perang, wilayah Gaza pun berada di bawah pengawasan ketat. Tidak sembarang orang bisa keluar masuk, apalagi seorang gadis muda tanpa keluarga resmi. Basit tak menyerah. Ia mencoba menghubungi pihak Kementerian Luar Negeri melalui jalur komunikasi darurat, tapi waktu semakin sempit. Ia hanya punya 3 hari sebelum kepulangannya. Sementara itu, Zakiyah tidak tahu seberapa rumit perjuangan Basit. Ia hanya melihat kesibukan pria itu setiap hari, berlari dari pos ke pos, menelepon, menulis sesuatu, lalu terdiam lama menatap layar ponselnya yang tak ada sinyal. Ia merasa bersalah. Suatu malam, ia mendekat ke tenda Basit, membawa roti kecil yang baru dipanggang. Untukmu, katanya lembut. Basit tersenyum lemah. Kamu masih sempat membuat roti untukku di tengah semua kekacauan ini? Zakiyah menatapnya dalam. Roti ini tak akan membuatmu kenyang, tapi semoga bisa membuatmu kuat. Basit menatap wajahnya yang diterangi lampu minyak. Zakiyah, katanya perlahan, jika nanti aku tidak bisa membawamu ikut, jangan membenciku. Zakiyah menggeleng, air mata mulai menitik. Aku tidak akan membencimu, Basit. Aku hanya takut kehilangan seseorang yang membuatku percaya lagi pada hidup. 2 hari kemudian, surat keputusan akhir datang dari pihak misi. Zakiyah tidak diizinkan keluar dari Gaza. Ini tidak memenuhi syarat keimigrasian dan keamanan lintas batas. Basit menatap surat itu lama, tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Ia tahu semua usahanya sia-sia. Sore itu ia berjalan menuju tenda di mana Zakiyah biasa duduk. Gadis itu sedang menulis di buku catatan kecil. Saat melihat Basit datang dengan wajah sendu, ia tahu jawabannya sudah tiba. Tidak bisa ya? Tanyanya pelan. Basit mengangguk pelan. Zakiyah menatap ke langit, menahan tangis yang hampir pecah. Berarti aku harus belajar ikhlas, seperti ketika aku kehilangan ayah dan ibu. Basit ingin memeluknya, tapi hanya bisa menggenggam tangannya erat. Doaku akan selalu bersamamu, katanya lirih. Hari kepulangan pun tiba. Bandara Rafah dipenuhi ratusan orang, keluarga, relawan, dan para korban perang yang hendak dipindahkan ke Mesir. Basit berdiri di antrian pemeriksaan paspor mengenakan seragam lengkap. Di belakang pagar, Zakiyah datang dengan mengenakan kerudung putih yang ia jahit sendiri malam itu. Di tangannya tergenggam cincin kecil dari logam peluru yang ia bentuk sendiri sebagai simbol cinta dan doa. Basit, panggilnya di tengah keramaian. Basit menoleh, menembus pandangannya di antara kerumunan. Zakiyah berlari ke arahnya, tapi terhenti oleh pagar pembatas. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menunjukkan cincin itu. Ini untukmu, katanya dengan suara bergetar. Cincin dari peluru yang gagal menembus hatiku karena cintamu sudah menempatinya lebih dulu. Air mata Basit jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mengambil cincin itu dari sela pagar lalu menggenggamnya kuat-kuat. Aku akan menyimpannya sampai Allah pertemukan kita lagi. Suara petugas bandara memanggil nama Basit. Saat itu juga, tangis pecah. Zakiyah menahan napas, mencoba tegar. Basit, katanya lagi, kalau aku tak bisa ikut ke negerimu, bawalah doaku bersamamu. Doa seorang yatim yang mencintaimu karena Allah.
Basit melangkah mundur, matanya masih menatap Zakiyah yang berdiri di antara debu dan cahaya matahari. Ia tahu, mungkin itulah terakhir kalinya ia melihat gadis itu. Ketika pesawat mulai bersiap lepas danda, Zakiyah berlari mendekat ke pagar, berteriak di antara deru mesin. Basit, jangan lupakan Gaza. Jangan lupakan aku. Basit menatap dari jendela pesawat, menekan tangannya ke kaca, seolah ingin meraih wajah gadis itu dari jauh. Air matanya mengalir, menyatu dengan suara azan asar yang terdengar dari kejauhan. Pesawat perlahan naik, membawa pulang tubuh seorang prajurit, tapi meninggalkan separuh jiwanya di Gaza, bersama gadis yang ia cintai dalam diam, dan doa yang tak akan pernah padam. Pesawat yang membawa Basit telah lama menghilang di cakrawala, namun di hati Zakiyah, suara deru mesinnya masih bergema seperti denyut waktu yang berhenti di satu titik. Titik perpisahan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Angin Gaza berhembus lembut sore itu, membawa debu, membawa doa, membawa sisa harum seragam Basit yang sempat menempel di jilbabnya ketika mereka berpelukan di detik terakhir. Pelukan itu bukan sekedar pelukan perpisahan, tapi ikrar yang tak sempat diucapkan dengan kata. Ia masih bisa merasakan dada Basit yang bergetar menahan tangis, nafas yang berhembus pelan di dekat telinganya, dan suara lirih Basit yang berbisik, "Doakan aku, Zakiyah, dan teruslah hidup." Kata-kata sederhana itu menjadi pegangan Zakiyah setiap kali ia merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Hari-hari setelah kepergian Basit terasa sunyi. Gaza tetap sama, masih ada dentuman, masih ada sirene, masih ada langit merah di malam hari. Tapi bagi Zakiyah, semuanya terasa lebih sepi. Karena kini, ia tahu seperti apa rasanya kehilangan seseorang yang datang memberi cahaya. Setiap subuh di antara bayangan reruntuhan, Zakiyah berdiri di atap rumah bibinya yang sudah separuh roboh. Ia menatap langit ke arah barat, ke arah Indonesia yang entah di mana, dan membaca doa-doanya pelan-pelan. Tangannya memegang sebuah tasbih kecil berwarna hijau, pemberian Basit sebelum ia pergi. "Ini milik ibuku," kata Basit waktu itu. Ia selalu bilang, kalau seseorang mendoakanmu di tempat yang jauh, jarak akan jadi tidak berarti. Dan benar, setiap kali Zakiyah menggenggam tasbih itu, hatinya terasa hangat. Dalam bening air matanya, ia membayangkan Basit sedang berdiri di sebuah masjid di Indonesia, mengenakan seragam rapi, tersenyum sambil menatap langit yang sama. Sementara itu, di tanah air, Basit menjalani hari-harinya dengan diam. Rekan-rekannya mengira ia sudah merupakan semuanya, tapi di setiap sholatnya, nama Zakiyah selalu disebut. Di pojok kamarnya, di pangkalan militer, tersimpan sebuah kotak kecil berisi foto samar. Foto yang mereka ambil bersama di kamp pengungsian. Zakiyah tersenyum dengan latar belakang tenda putih, dan Basit berdiri di sampingnya dengan tangan berdebu, namun mata penuh harapan. Di dalam kotak itu pula, tersimpan cincin kecil dari potongan logam yang pernah Zakiyah berikan. Cincin itu dingin, tapi saat digenggam, terasa seolah memancarkan kehangatan tangan seorang gadis dari Gaza. Suatu malam, Basit menatap cincin itu dan berkata pada dirinya sendiri, "Cinta ini mungkin tak bersatu di dunia, tapi aku yakin Allah sudah menulis takdir yang lebih indah dari ini." Saudara, kisah cinta antara prajurit dan gadis Palestina Gaza ini tentu saja sangat-sangat mengharukan kita. Dari sinilah tumbuh rasa-rasa kemanusiaan. Dan apakah kita harus terus membiarkan Gaza, Palestina itu terus diobok-obok dan dihancurkan oleh Israel? Tentu saja secara kemanusiaan. Kita harus bilang tidak dan tidak. Damailah Palestina, damailah bumi Gaza. Hari-hari berubah menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Kabar dari Gaza datang lewat lembaga kemanusiaan. Zakiyah kini bekerja sebagai sukarelawan di sekolah darurat untuk anak-anak yatim. Ia mengajari mereka huruf, doa, dan lagu-lagu tentang kedamaian. Di setiap pelajaran, ia selalu menceritakan tentang seorang tentara dari negeri jauh yang datang bukan untuk berperang, tapi untuk membantu mereka tersenyum kembali. Anak-anak memanggilnya Ustazah Zakiyah Cinta Indonesia. Sementara itu, Basit di tanah air sering diundang memberi ceramah di pesantren tentang makna cinta dan kemanusiaan. Namun, setiap kali ia menyebut kata Palestina, suaranya selalu bergetar. Ia tak pernah menyebut nama gadis itu, tapi hatinya tahu, di setiap kalimat yang keluar dari lisannya, ada doa yang terbang menembus langit. Doa untuk seorang wanita yang pernah memeluknya di bawah langit Gaza yang berapi. Tahun demi tahun berlalu, dunia terus berputar, tapi kisah mereka tak pernah pudar. Sampai suatu hari, Basit menerima surat melalui pos diplomatik. Surat itu datang dari Gaza. Tulisannya rapi, huruf-huruf Arab yang halus dengan tinta biru muda yang sudah sedikit pudar. Di dalamnya hanya ada satu kalimat pendek. "Aku masih menunggumu dalam setiap doa, sebagaimana kau pernah menungguku di pintu Bandara Rafah." Basit menatap surat itu lama, lalu menutup matanya. Air mata yang ia tahan selama bertahun-tahun akhirnya jatuh tanpa suara. Ia tersenyum lirih, lalu berbisik. Kisah cinta antara Basit dan Zakiyah mungkin tak bersatu di dunia, tapi justru disitulah keindahannya. Mereka saling mencintai
mencintai tanpa syarat, tanpa pamrih, dan dengan penuh pengorbanan. Cinta yang hanya bisa tumbuh dalam hati yang mengenal Allah. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mendoakan dan menjaga dalam diam. Dan siapapun yang saat ini sedang menunggu seseorang yang jauh di sana, percayalah, doa bisa menembus jarak apapun, bahkan antara Gaza dan Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kisah ini, agar makin banyak orang yang tahu bahwa cinta sejati masih ada di dunia ini dalam bentuk yang paling tulus dan penuh pengorbanan. Tulislah di kolom komentar, apakah kamu juga pernah mencintai seseorang yang tak bisa kamu miliki, tapi tak bisa kamu lupakan? Semoga Allah menuntun setiap hati yang mencinta dalam jalan yang diridhoinya. Saudara, demikianlah kisah haru atau kisah cinta haru antara prajurit dan gadis Palestina ini. Tentu saja setiap orang akan mengalami hal yang sama. Dan mari kita bawa perasaan ini sebagaimana perasaan antara Zaki dan Basit, yang dua-duanya sama-sama menjalankan satu perintah-perintah. Dan itulah tugas abadi, dan itulah fungsi manusia. Saya Gino Samsudin Mirsab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.